Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, di sini kami dari kelompok 3 ingin membuat rangkaian 3-pass full wave, control rectifier, dan P-filter atau CLC pada aplikasi MATLAB. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bisma Ali Akbar dengan NIM 3 digit terakhir 076. Selanjutnya ada Badik Faiz Abdillah dengan NIM 3 digit terakhir 072. Selanjutnya ada Muklis Abdullah dengan NIM 3 digit terakhir 052. Selanjutnya ada Muhammad Iksan Dwi Putra dengan NIM 3 digit terakhir 045. Nah, di sini ada fungsi dan konteks tentang rectifier 3 fase. Ya, jadi rectifier 3 fase ini adalah komponen kunci dalam elektronika daya untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC, khususnya untuk aplikasi yang membutuhkan daya tinggi. Keuntungan dari sistem ini yaitu pertama, kontrol presisi menggunakan tiristor yang memungkinkan pengontrolan tegangan output secara variatif. Yang kedua ada stabilitas dan kualitas output, yaitu filter CLC atau kapasitor induktor kapasitor digunakan untuk menghasilkan output DC yang stabil dan mengurangi riak atau reliable secara efektif. Selanjutnya ada keunggulan. Untuk keunggulan yang pertama ada efisiensi tinggi, memanfaatkan kedua siklus gelombang AC dari 3 fase. Yang kedua ada ripple and rendah, di mana frekuensi ripple output 6 kali lipat frekuensi sumber, sehingga ukuran filter lebih kecil dan ekonomis. Yang ketiga ada densitas daya tinggi. Nah, ini dapat menangani daya hingga ratusan kilowatt, cocok untuk aplikasi industri seperti motor DC, UPS, dan lain-lain. Ya. Adapun tujuan kami membuat rangkaian 3-pass full wave yaitu pertama, mahasiswa mampu mengetahui teori dari rangkaian 3-pass full wave, control rectifier, dan filter PHI atau CLC menggunakan simulasi MATLAB. Yang kedua, ada mahasiswa mampu membuat rangkaian dari 3-pass full wave, control rectifier, dan filter PHI atau CLC menggunakan simulasi MATLAB. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis secara matematis dan hasil simulasi dari rangkaian 3-pass full wave, control rectifier, dan filter PCLC menggunakan simulasi MATLAB. Selanjutnya, ada manfaat. Untuk manfaat yang pertama, yaitu mahasiswa dapat memahami prinsip kerja, karakteristik, dan komponen dalam rangkaian 3-pass full wave, control rectifier dengan filter CLC yang merupakan dasar dalam aplikasi elektronika daya. Manfaat yang kedua, ada mahasiswa terlatih dalam menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk memodelkan dan merealisasikan rangkaian 3-pass full wave, control rectifier, dan filter PHI atau CLC, sehingga meningkatkan kompetensi dalam simulasi dalam elektronika daya. Manfaat yang ketiga adalah mahasiswa mau menganalisis dan membandingkan hasil simulasi dengan perhitungan teoritis, sehingga dapat mengevaluasi kinerja rangkaian serta memahami pengaruh filter CLC terhadap kualitas gelombang output. Nah, di sini ada beberapa komponen yang diperlukan dalam menyusun rangkaian ini, yaitu yang pertama adalah sumber AC, yang kedua ada dioda, yang ketiga ada resistor, yang keempat ada voltage measurement, yang kelima ada current measurement, yang keenam ada MEAN, yang ketujuh ada RMS, yang kedelapan ada zero order halt, yang kesembilan ada high pass, yang ke-10 ada multimeter, yang ke-11 ada scope, yang 12 ada power GUI, dan yang terakhir ada display.
Jadi kurang lebih rangkaian dari three phase full wave, control rectifier dan PHI filter atau CLC itu seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan membandingkan di mana eh, ada filter dan ada yang non filter seperti ini. Nah, nanti kita coba untuk membuat yang filter terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke aplikasi MATLAB-nya. Oke, teman-teman, kita sudah di aplikasi MATLAB-nya. Sekarang, sebelum kita merakit rangkaiannya, kita harus eh, memberikan komponen terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini di bagian mouse kiri kita klik dua kali. Nah, kita klik dengan AC voltage. Nah, komponen pertama AC voltage. Itu yang selanjutnya ada diodanya. Oke, yang selanjutnya ada resistornya. Nah, yang selanjutnya ada baik, selanjutnya ada suren, damean, ada RMS, ada zero order hold. Selanjutnya ada high pass sebagai filter. Nah, oke. Selanjutnya ada multimeter. Oke, setelah multimeter ada scope. Oke, scope ada power going untuk supply sumbernya, tekanan. Selanjutnya ada display. Oke, oke, oke. Jadi kita langsung saja ke rangkaiannya. Jadi untuk di sini hasil voltiknya kita rotate terlebih dahulu menggunakan kontrol plus R, teman. Nah, di sini kita setting dengan peak amplitude-nya yaitu 100. Kita pangkatkan 2 dengan 14142. Oke, dan measurement-nya kita ganti dengan voltage, teman-teman. Oke, kalau sudah kita copy paste aja. Nah, jadi untuk rangkaian tripas full wave ini mempunyai 3 sumber. Ya, yang dimana satu sumbernya yaitu ada 2 dioda. Jadi kalau kita ada 3 sumber, jadi ada 6 dioda yang kita perlukan untuk rangkaian ini. Oke. Oke. Nah, jadi ini untuk pas deck-nya yang sumber yang kedua yaitu kita kasih 120. Nah, dan yang ketiga kita kasih 240. Oke. Biar mudah, di sini kita akan menggunakan nama ACA. Di sini kita menggunakan nama ACB. Oke. ACC. Oke. Lagi selanjutnya untuk diodanya kita rotate juga. Nah, bisa klik 2 kali untuk forward voltage-nya kita kasih 0,7. Dan show measurement-nya kita matikan saja, teman-teman. Sudah, kita copy paste saja. Sudah, kita copy paste aja.
Oke teman-teman, selanjutnya kita sambungkan antara anoda dengan katoda. Oke, selanjutnya kita sambungkan dari sumber ke diodanya. Oke, sudah. Nah, oke, selanjutnya ada voltage. Nah, di sini kita rotate terlebih dahulu untuk menata agar lebih rapi, teman-teman. Kita sambungkan dengan sumber, teman-teman. Si voltage-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya yang minus juga kita sambungkan. Baik, kalau sudah, selanjutnya kita pilih resistornya di sini. Oke, tulisnya kita kontrol Alt juga untuk supaya rapi ya teman-teman. Nah, di sini kita klik 2. Nah, di sini branch type dari RLC kita ganti ke R. Dan measurementnya kita ganti ke branch voltage and current. Untuk resistornya kita kasih 10. Oke. Baik, selanjutnya kita pilih di measurement. Dan juga RMS di atasnya. Oke. Oke. Di segini. Oke. Oke, selanjutnya kita sambungkan teman-teman. Dari diodanya ke surut. Oke, kalau sudah, jangan lupa di sini dari voltage measurementnya kita ke RMS juga. Oke, kalau sudah ini terus ini. Nah, jadi di depannya resistor kita copy yang voltage measurement, paste, kita pindahkan ke sini. Jangan lupa kita rotate supaya rapi, karena tersusun. Oke, kalau sudah kita sambungkan dari dioda ke voltage measurement. Oke. Oke, sudah, selanjutnya kita pilih mean. Meannya juga kita copy paste. Karena kita di sini membutuhkan 2 mean, teman-teman. Oke, untuk kita sambungkan ke sini. Juga kesambung ke sini. Situ displaynya kita butuh 3 karena kita mencari VRMS, IDC, dan VDC-nya. Ini kita membutuhkan 3. Oke, kita copy 3 kali. Oke. Oke, kita tata biar rapi. Kita sambungkan aja dari RMS-nya ke display. Juga mailnya juga kita sambungkan display. Oke. Baik, selanjutnya kita ke scope. Untuk scope-nya kita agak lebarkan, teman-teman. Nah, di sini kita membutuhkan high pass saja. Maksudnya satu aja. Nah, di sini untuk high pass atau filternya kita satu aja, zero-nya. Baik, untuk multimeternya kita di sini menggunakan 3 juga, teman, multimeternya. Nah, oke. Sekarang kita klik bagian USR AC A atau voltage. Ini.
Oke, kita klik aja. Tadi kita sudah namai B, C, dan kita hidupkan ototnya. Klik OK. Oke, selanjutnya kita copy aja teman-teman. Kita ganti, kita remove semuanya. Oke, kita remove semuanya. Kita ganti ke UB select. Oke, kita klik OK untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga yaitu ini kita remove dulu. Kita remove. Kita masuknya yang IB teman-teman. Oke. Baik, kalau sudah kita tinggal sambungkan saja teman-teman. Baik. Sudah, ini sudah sesuai. Oke, sudah. Ini kita ganti ke 0,5 teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan sudah oke, kita akan run. Nah, di sini di sini untuk VRMS-nya sekitar 99,98. Untuk IDC-nya sekitar 23,21. Untuk VDC-nya sekitar 232,1. Kita kasih tanda saja teman-teman. VRMS. Oke, sini juga kita kasih IDC. Oke, selanjutnya kita kasih juga nama VDC. Oke, baik, kalau sudah kita langsung saja ke scope-nya. Kita klik scope. Nah, di sini untuk gambar gelombangnya kurang lebih seperti ini. Tapi kita akan ganti ke bagian layout terlebih dahulu. Kita ganti ke 3. Nah, ketika sudah 3, kita akan rubah juga ke legend. Oke, supaya keluar dari nama-namanya. Oke, jadi kurang lebih gambar gelombang dengan filter itu seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba untuk menarik. Nah, oke, kurang lebih seperti ini gambar gelombangnya dengan filter. Oke, kita akan coba menarik. Nah, yang bawah ini menggunakan filter, sedangkan yang atas ini tidak menggunakan filter. Seperti itu. Nah, sini juga untuk kita lihat dari grafiknya juga bahwasanya dari yang memakai filter ini lurus teman-teman, tidak ada ya, tidak bergelombang walaupun memang agak sedikit bergelombang ya. Oke, baiknya
Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah membuktikan bagaimana rangkaian menggunakan filter. Nah, sekarang kita coba dengan rangkaian tanpa filter. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan yang tanpa filter. Nah, jadi untuk yang tanpa filter ini kita akan coba untuk run. Oke, kita lihat scope-nya. Oke, taruh sedikit, sedikit, sedikit. Nah, terlihat bahwasannya di sini gelombangnya itu naik turun ya teman-teman, tidak seperti yang memakai filter tadi. Nah, seperti itu teman-teman untuk perbedaan dari gelombang yang memakai filter dan tanpa filter itu sendiri. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan menganalisis hasil dengan hitungan matematis dengan hasil yang sudah ada di rangkaian MATLAB. Kita akan bandingkan teman-teman. Langsung saja kita. Oke teman-teman, saya agak lupa sedikit tadi, terlupa sedikit terkait dengan zero order hold-nya, yaitu di mana di sini tuh disetting 1:5.000. Nah, jadi ketika kita run itu hasilnya di sini akan beda. Oke. Jadi kalau sudah kita coba untuk analisis matematis ya di sini teman-teman. Saya sudah menyiapkan untuk analisisnya. Nah, dimana ketika kan di sini kan menggunakan 100 volt, 100 volt, 100 volt, teman. Nah, di sini menggunakan 10 ohm. Nah, oke. Oke, kita ketahui untuk konfigurasi pertama mana VS RMS-nya yaitu 100 volt. Nah, untuk resistornya yaitu 10 ohm. Nah, ditanya VDC dan IDC-nya. Nah, jawab untuk rumusnya kita sudah tulis di sini. Untuk resist rectifier tidak terkontrol tegangan yaitu VDC atau load 3/3 per pi kali Vm, di mana Vm sama dengan akar 2 kali VRMS. Oke, seperti itu teman-teman. Dan rumus arus DC yaitu IDC sama dengan VDC per R. Nah, oke, kita lanjut dari hitungan matematisnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini VDC sama dengan 3/3 per pi kali akar 2 kali 100. Sini hasilnya 3/3 per pi itu 1,65 dikali 141,42. Hasil dari akar 2 kali 100. Nah, hasilnya yaitu 233,34, teman-teman. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini bahwasanya untuk VDC-nya yaitu 232,4, dimana perbedaannya 0, ya teman-teman. Sorry, untuk perbedaannya yaitu 1. Nah, untuk
IDC-nya di sini kita sudah mengetahui nilai VDC, yaitu VDC per R, di mana nilai VDC yaitu 233,34 dan R-nya yaitu 10 ohm. Jika kita bagi hasilnya 23,33. Itu di sini di MATLAB-nya 23,24. Itu. Oke, selanjutnya kita ganti untuk nilai dari VS-nya, yaitu nilai dari VS-nya yaitu 120 dan resistornya yaitu 50. Oke, kita run saja. Nah, ini berubah dari hasil sebelumnya. Oke, dari hasil sebelumnya, sorry, dan ini hasil dari konfigurasi yang kedua dari simulasi MATLAB-nya, yaitu untuk IDC-nya yaitu 5,58 Pak. Untuk VDC-nya yaitu 279,2 serta VRMS-nya yaitu 120. Di mana di sini tertulis untuk konfigurasi kedua diketahui VSRMS-nya 120 volt, resistornya 50 ohm. Tanya VDC dan IDC, jawabnya yaitu VDC sama dengan 3 akar 3 per pi kali akar 2 kali 120 untuk RMS-nya. Nah, di sini hasil dari 3 akar 3 per pi yaitu 1,65 kali 169,70. Hasilnya 280,005. Nah, di sini 279,2. Sedangkan IDC-nya, VDC per R, diketahui bahwa VDC-nya yaitu 280 per 50 atau resistornya 50. Nah, hasilnya yaitu 5,6. Sini 5,584. Nah, seperti itu. Nah, untuk perbandingan dari konfigurasi yang ketiga, yaitu di mana untuk VSRMS-nya yaitu 150 untuk resistornya yaitu 100. Oke, kita akan run. Di sini kita lihat perbedaannya. Ini di rangkaian MATLAB-nya nilai dari IDC-nya yaitu 3,494, untuk VDC-nya 3,494. Nah, untuk hasil hitungan matematis itu diketahui VSRMS-nya 150 volt, resistornya 100 ohm, teman-teman. Nah, jawabnya yaitu VDC ya, seperti tadi 3,3 akar 3 per pi kali akar 2 kali 150. Hasilnya 350,01 volt. Untuk IDC-nya yaitu sekitar 3,5001. Sini 3,494. Oke, yaitu sekarang masuk ke konfigurasi keempat, teman-teman. Di sini itu konfigurasi keempat. Bahasa RMS-nya itu 200.
Terus untuk resistornya yaitu 150. Oke, kita akan run teman-teman. Nah, di sini untuk VRMS-nya 200. Lalu untuk VDC-nya itu 466,68 untuk matematis, dan untuk yang MATLAB 466,3. Nah, untuk IDC-nya yang matematis hasilnya 31,112. Nah, untuk yang MATLAB 3,109. Oke, oke, yang terakhir yaitu untuk konfigurasi yang kelima. Untuk edisinya VS-nya yaitu untuk VS-nya yaitu 40. Tegangan yang resistornya yaitu 200. Oke, kita akan run saja teman-teman. Nah, di sini untuk hasil dari VDC-nya, dari matematisnya sekitar 560,02. Yang dari MATLAB-nya 559,9. Untuk IDC-nya yaitu hasil dari matematis 2,333. Sedangkan dari MATLAB 2,799. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk perbandingan dari konfigurasi 1 sampai 5 antara MATLAB dengan perhitungan matematis. Simulasi MATLAB dengan perhitungan matematis ya. Itu teman-teman. Oke teman-teman, kesimpulan dari tripas full wave ini yaitu berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian tripas full wave control rectifier berhasil mengkonversi tegangan AC 3 fase menjadi tegangan DC. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin besar tegangan masukan atau VSRMS yang diberikan, maka tegangan DC keluaran atau VDC juga semakin meningkat. Penambahan high pass filter pada keluaran rectifier berfungsi untuk memisahkan komponen variabel AC dari sinyal DC, sehingga menghasilkan bentuk gelombang output yang lebih stabil dengan riak yang jauh berkurang. Nah, perjawaban ini juga membuktikan bahwa beban resistor mempengaruhi beban arus keluaran, di mana arus akan menurun seiring dengan meningkatnya nilai resistansi. Untuk kesimpulan seperti itu teman-teman. Dan untuk pembagian job desk dari kita sebagai anggota kelompok 3, yaitu dari Mas Muhammad Iksan Dwi Putra itu sendiri, yaitu pertama membuat laporan project UTS, yang kedua mengedit isi materi per sub tiap laporan peserta analisis cara kerja. Sedangkan Muklis Abdullah yaitu yang pertama membuat perhitungan analisis matematis secara teori, yang kedua membuat perhitungan analisis simulasi di MATLAB. Untuk yang ketiga yaitu Mas Badik Faiz Abdullah yang pertama membuat rangkaian tripas full wave reaktor non filter. Nah, membuat rangkaian tripas full wave rectifier dengan high pass memakai filter. Untuk saya sendiri Bismillah Akbar, yaitu yang pertama membuat bahan PPT saat tag video YouTube, yang kedua membuat tag video dan penjelasannya. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan tentang
Tripas Full Wave dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan maupun kelebihan saya dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.